Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rositawan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fase prenatal dari masa konsepsi, proses kelahiran 9 bulan 280 hari. Baiklah, kita langsung pada materi. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat progresif, terarah, dan terpadu. Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara perubahan yang terjadi saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Baik, kita masuk pada poin kedua, masa konsepsi dan masa prenatal. Masa konsepsi yaitu masa pertemuan sperma dan ovum sehingga terjadi proses pembuahan sel telur oleh sel sperma tersebut. Secara umum, masa konsepsi ialah pertemuan sel telur dan sel sperma di tuba falopia. Prosesnya disebut juga pembuahan. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau bisa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Baiklah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek biologis, dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur dan sel sperma. Aspek yang kedua yaitu aspek psikologis, yaitu aspek yang dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Baiklah, kita masuk pada periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Periode zigot berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. 2. Periode embrio berlangsung akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. 3. Periode janin berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Baiklah, kita masuk pada poin keempat, membagi periode prenatal menjadi beberapa fase, yaitu fase germinal dalam kurun waktu 0-2 minggu pertama, fase embrional waktu setelah 2 minggu hingga 8 minggu berikutnya, fase fetal waktu setelah minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Fase geminal atau waktu 0-2 minggu pertama, perkembangan yang terjadi pada fase germinal meliputi pembentukan zigot, yaitu sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya 2 sel kelamin, yakni sel telur dan sel sperma. Pemecahan sel, yaitu sel pembelah secara mitosis dan meiosis. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot terdiri dari 100-150 sel. Melekatnya zigot ke dinding rahim atau kandungan. Melekatnya zigot berlangsung sekitar 10 hari setelah pembuahan. Kita lanjut pada fase embrionik, yaitu waktu setelah 2 minggu hingga 8 minggu. Berikutnya, selama periode embrionik, jumlah sel bertambah, sistem penyokong bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Jadi, tahap ini zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sel sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitos. Zigot akan mengalami pembelahan sel
atau klevaik, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Kita masuk kepada fase fetal, yaitu waktu setelah 8 minggu sampai saat kelahiran, 3 bulan setelah pembuahan. Yang pertama, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 ons. 2. Janin semakin aktif menggerakkan tangan dan kakinya, membuka dan menutup mulutnya dan menggerakkan kepalanya. 3. Wajah, dahi, kelopak mata, hidung, dan dagu dapat dibedakan, demikian pula lengan bagian atas, tangan, dan tungkai, serta alat kemaluan dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Pada akhir bulan keempat, yang pertama, janin telah tumbuh hingga 5,5 inci, panjangnya dan beratnya sekitar 4 ons. 2. Pada saat ini, suatu pencepatan pertumbuhan terjadi pada tubuh bagian bawah. 3. Refleksi prenatal semakin kuat, gerakan-gerakan lengan dan kaki dapat dirasakan untuk pertama kalinya oleh ibunya. Kita lanjut pada poin 1, pada akhir bulan kelima. Yang pertama, panjang janin kira-kira 10-12 inci dan beratnya 0,5 sampai 1 pon. 2. Struktur kulit sudah terbentuk, misalnya kuku jari kaki dan kuku jari tangan. 3. Janin semakin aktif, yang memperlihatkan keinginan akan suatu posisi tertentu di dalam kandungan. 2. Pada akhir bulan ke-6. Yang pertama, pada janin kira-kira 14 inci dan beratnya naik 0,5 per 1 pon lagi. Mata dan kelopak mata benar-benar terbentuk, satu lapisan tumbuh balus menutup kepala. Yang ketiga, refleks menggenggam dan pemanasan yang belum beraturan terjadi. 3. Pada akhir bulan ke-7. Yang pertama, panjang janin kira-kira 14-17 inci dan beratnya naik beberapa pon hingga beratnya 2,5-3. 4. Selama bulan ke-8 dan ke-9. Yang pertama, janin tumbuh lebih panjang dan naik lebih berat lagi kira-kira 4 pon. Jaringan lemak berkembang dan fungsi berbagai sistem organ, misalnya jantung dan ginjal. Kita masuk pada poin berikut, yaitu kehidupan awal masa prenatal. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Konsepsi yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Menurut Harlock, meskipun relatif singkat, periode prenatal mempunyai 6 ciri penting. Masing-masing ciri mempunyai akibat yang lambat pada perkembangan selama rentang kehidupan. Yang pertama, terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, adanya pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan dan perkembangannya, baik itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan susah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. 4. Perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. Yang kelima, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Tahap perkembangan prenatal. Perkembangan fisik. Ada 3 perkembangan fisik, yaitu 1. Periode germinal, 2. Periode embrio, 3. Periode janin. Pentingnya periode prenatal. Pentingnya periode prenatal dibagi atas 4. 1. Sifat bawaan, 2. Jenis kelamin,
3. Jumlah anak. 4. Urutan anak. 3. Trimester atau perkembangan prenatal. Trimester pertama, 3 bulan pertama, yaitu dibagi atas 3. 1. Pembuahan minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12. Trimester kedua, 3 bulan atau ke-2, minggu ke-16, minggu ke-20, minggu ke-24. Trimester ketiga, 3 bulan berakhir dibagi atas 3. Yang pertama minggu ke-28, kedua minggu ke-32, dan yang ketiga minggu ke-36 sampai 38. Proses kelahiran. Tahap pertama, kontraksi membuka serviks sekitar 4 inci sehingga bayi dapat bergerak dari uterus menuju kanal lahir. Bagi wanita yang mengandung anak pertamanya, tahap pertama berlangsung rata-rata 12 hingga 24 jam. Tahap ini lebih panjang ketimbang tahap ketiga. Tahap kelahiran kedua mulai saat kepala bayi mulai bergerak, mulai serviks dan anal lahir. Tahap ini berakhir saat bayi muncul secara penuh dari tubuh itu. Untuk melahirkan pertama, tahap ini berlangsung sekitar 1 sampai setengah jam. Dengan setiap kontraksi, ibu mengenjang keras untuk mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Saat kepala bayi berada di luar tubuh ibu, kontraksinya dengan setiap menit dan berlangsung sekitar semenit. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal dibagi atas 4. 1. Teratogen. 2. Faktor ibu. 3. Faktor ayah. 4. Lingkungan. Baiklah, kita lanjut pada pasca lahir seorang anak. Pasca lahir adalah tahapan ketiga di saat mana plasenta, tali pusar, dan membran lain diputus dan dilepaskan. Tahap terakhir ini merupakan tahap yang paling singkat dari ketiga tahap kelahiran, berlangsung hanya dalam hitungan menit. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.